Halo civilians, perkenalkan saya Fani Kolesi, angkatan 2012. Saat ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai Graphical Rapid Analysis of Structure Program atau yang biasa kita sebut GRASS. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah satuan pada lembar kerja kita. Kita bisa cek dengan mengklik option, kemudian units. Nah, di sini pastikan yang aktif adalah satuan sistem internasional, di mana satuan panjangnya menggunakan meter dan untuk satuan gaya-gayanya menggunakan kilonewton. Klik OK. Nah, sekarang untuk menginput struktur yang akan kita analisis, kita punya dua cara. Yang pertama adalah digambarkan secara langsung dengan mengaktifkan icon add member. Di sini contohnya seperti ini. Nah, panjang member yang kita input dapat terlihat pada sisi kiri bawah layar. Di sana tertulis 14 meter. Contohnya saya mau input di sini 10 meter. Nah, untuk cara yang kedua, kita klik icon add member numerically. Nah, di sini kita akan menginput member menggunakan titik koordinat. Nah, contohnya di sini untuk member pertama, koordinat titik satunya 00. Kemudian koordinat titik keduanya adalah 10,5. Kemudian kita klik add. Nah, inilah member yang tadi kita input. Di sini kita mau hapus dulu, gunakan icon delete member. Kita delete, kemudian titik-titik ini dapat kita hapus juga dengan mengklik remove unattached nodes. Nah, sekarang saya mau coba gambarkan sebuah struktur di sini 5 meter, kemudian di sini 5 meter, kemudian ini juga 5 meter. Nah, setelah strukturnya sudah kita input, nah, sekarang kita akan beri peletakan. Klik Modify Nodal Resistance. Nah, saya akan berikan peletakan pada sisi kiri. Di sini saya gunakan sendi. Nah, di sini terdapat banyak sekali peletakan. Dapat kita sesuaikan dengan struktur yang akan kita analisis. Klik OK. Yang ini saya beri roll. Nah, setelah kita beri peletakan, kita akan masuk pada pembebanan. Terdapat dua jenis pembebanan di sini. Yang pertama adalah menggunakan nodal loads, di mana beban-bebannya itu bekerja tepat pada join atau pada titik. Nah, sementara yang satunya lagi adalah add member loads, di mana bebannya bekerja pada member. Nah, kita klik, nah terus dekatkan pada member, kemudian kita klik. Nah, di sini pertama klik add, kemudian pilih jenis beban yang kita inginkan. Contohnya saja di sini saya pilih beban terpusat sebesar 15 kN. Kemudian kalau kita pilih beban terpusat, kita harus memberikan koordinatnya, letaknya di mana. Nah, di sini saya mau bebannya itu bekerja pada tengah bentang. Jadi saya input di sini 2,5 meter. Kemudian klik OK. Nah, lihat di sini bebannya itu terinput dengan arah tegak lurus member. Yang saya inginkan adalah searah sumbu Y. Jadi di sini saya bisa klik Global Y Direction. Kemudian klik OK. Nah, lihat di sini arah bebannya berubah. Untuk member yang kedua, kembali kita klik add, lalu saya pilih beban merata sebesar 25 kN per meter. Kemudian klik OK. Nah, untuk member ketiga, kembali kita klik add, beban terpusat sebesar 25 kN. Jaraknya adalah saya mau 3,33. Nah,
kita klik kembali OK. Oke, pembebanannya sudah selesai, kita input. Nah, sekarang kita masuk pada analisis. Nah, sebelum kita analisis, kita harus memilih di sini analisis structure as frame atau analisis structure as truss. Nah, analisis structure as truss ini biasanya digunakan untuk menganalisis rangka batang. Jadi, karena struktur yang kita telah gambarkan di sini adalah struktur biasa, jadi kita pilih analisis struktur as frame. Kemudian klik perform the analysis. Save data file before analysis, I choose no. Nah, untuk teman-teman yang menganalisis struktur yang rumit, sebaiknya data tersebut disimpan terlebih dahulu agar saat mengganti pembebanan Anda tidak perlu kembali menggambarkan strukturnya. Nah, di sini sudah muncul garis merah. Ini adalah deformasi yang terjadi. Kenapa begitu? Karena di sini icon yang aktif adalah show deformed shape. Kemudian di sini kita juga bisa melihat gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur kita. Di sini ada gaya momen, gaya lintang, gaya normal, dan juga reaksi peletakannya. Nah, untuk misalnya nih, gaya dalam momen, di sini belum ada angkanya, bisa kita munculkan dengan klik icon show result with values. Nah, karena di sini gambarnya kecil, ayo kita perbesar dengan klik zoom all. Nah, sini terlihat. Dan di sini keterangannya itu hanya untuk titik-titik ujung member. Nah, untuk mengetahui berapa nilai yang bekerja di sepanjang member ini, kita klik pada member tersebut. Nah, di sini terlihat X-nya dari 0 sampai X yang kelima. Di sana tertulis semua gaya-gaya yang bekerja pada kolom-kolom berikutnya. Misalnya pada X yang ke-4,5 momen yang terjadi adalah sebesar 232,05. Kemudian di sini ada gaya lintangnya dan juga gaya normalnya. Baik, seperti itu. Nah, di sini saya mau tunjukkan untuk yang contoh rangka batang. Nah, ini dia contoh yang tadi saya bilang. Untuk menganalisis struktur rangka batang, kita harus menggunakan analisis structure as truss. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini deformasinya dan juga reaksi yang bekerja. Nah, untuk rangka batang, gaya-gaya ini diinput dengan menggunakan yang tadi, ini dia, add nodal loads. Karena gaya-gaya ini bekerja tepat pada join-join dari rangka batang tersebut. Nah, kemudian untuk melihat gaya dari setiap batang-batang yang ada, setiap member-member yang ada, bisa kita lihat di kita klik tables, kemudian pilih member and force. Nah, di sini bisa ada tertulis member 1 sampai yang ke-13, kemudian sampai yang ke-21. Di sini gaya-gayanya itu yang bekerja seperti apa, berapa nilainya, dan juga arahnya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, di sini kan ada nomor membernya. Nah, pada gambar kita juga bisa munculkan nomor membernya dengan cara di sini kita klik structure viewing option. Lalu kita aktifkan member number. Klik OK. Nah, di sini udah tertulis 1,
1, 2, 3 hingga ke member yang ke-21. Jadi bisa kita cocokkan dengan data tadi, member and force. Nah, seperti ini bisa kita cocokkan. Batang itu bekerja sebagai batang tarik atau batang tekan dan juga berapa besarannya. Nah, sekian tutorial singkat mengenai Grass. Semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.